Saudara, berbagai peristiwa terjadi di Pulau Dewata, mulai dari masalah defisit anggaran dan kesiapan pelayanan BPJS yang masih belum terselesaikan, informasi mengenai Gunung Agung yang kembali erupsi, dan informasi lainnya yang kami rangkum dalam kilas peristiwa sepekan berikut ini. Saudara, selama 2 hari berturut-turut di akhir bulan Januari 2019, Bea Cukai Ngurah Rai berhasil menggagalkan 2 upaya penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing asal Tanzania dan Amerika Serikat. Dari kedua tersangka diamankan barang bukti berupa paket sabu jenis metamfetamin dengan berat 1 kg dan ganja seberat 45 gram. Tersangka ARA dijerat dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara HAB diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Pekan ini Ketua Komisi Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mendatangi Asram Gandi Kelungkung pada Rabu petang. Kedatangannya ini untuk melihat kondisi asram pasca mencuatnya pemberitaan adanya dugaan pedofilia atau kejahatan seksual kepada anak-anak. Komnas PA akan menelusuri lebih dalam dengan mendatangi korban yang saat ini sudah ada di rumah mereka masing-masing. Komnas PA juga mencari bukti lain berupa visum lama, serta mendatangi tempat di mana anak tersebut dulunya dirawat setelah kejadian pelecehan. Sementara itu, Komisi 4 DPRD Provinsi Bali mendesak Polda Bali untuk segera mengungkap tuntas kasus pedofilia di Asram Gandi Puri Kelungkung. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, Nyoman Parte, saat menggelar pertemuan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk dari Polda Bali dan pemerhati anak. Pihak Polda Bali menyatakan masih terkendala mengusut kasus ini karena belum mengantongi identitas korban. Pada sisi lain, pemerhati anak sekaligus pentolan suap berharap agar Polda Bali mencari tahu rekam jejak terduga pelaku pedofil serta mengusut kasus. Di Kabupaten Karangasem, saudara, tingginya curah hujan sejak Selasa petang menyebabkan sejumlah titik longsor di Dusun Sege, Desa Budutan, Kabupaten Karangasem. Akibatnya akses jalan kabupaten tertutup dan warga terpaksa harus memutar sejauh 5 km. Setelah sempat erupsi Kamis pagi, Gunung Agung di Karangasem, Bali kembali mengalami erupsi. Erupsi ini diduga terjadi akibat gempa vulkanik besar yang terjadi pada Rabu malam. Erupsi ini juga menyebabkan hujan abu tipis yang mengarah ke tenggara dan selatan Gunung Agung yang menghujani 4 kecamatan di sekitaran Gunung Agung. Untuk saat ini status Gunung Agung masih siaga level 3 dengan radius zona bahaya sejauh 4 km. Warga dihimbau untuk selalu waspada. Dari sorotan lainnya, saudara, pasca diluncurkan BPJS Kesehatan pada 2014 silam, hingga saat ini berbagai permasalahan masih belum dapat teratasi, seperti masalah defisit anggaran akibat biaya premi yang masuk tak sebanding dengan tingginya biaya klaim, masalah adanya kelompok menengah yang hilang di mana 52% orang yang terdaftar pada usia 20 hingga 35 tahun, hingga masalah kesiapan layanan kesehatan di mana jumlah tenaga, fasilitas media belum memadai, terutama di rumah sakit umum maupun puskesmas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPJS Watch Jakarta menilai perlunya pemerintah menaikkan iuran BPJS, melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi, membuka komunikasi dengan peserta, hingga memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama. Informasi lainnya, pekan ini Hari Valentine yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2019, penjual coklat mulai kebanjiran pesanan. Salah satu toko di kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai dan Pasar Bali, 3 hari menjelang Valentine pesanan coklat bahkan meningkat hingga 40% dibandingkan hari biasa. Selain coklat, pernak-pernik lainnya yang menjadi serbuan dari masyarakat Bali saat merayakan Valentine adalah bunga, boneka, hingga hiasan pajangan yang menjadi inovasi baru di salah satu toko di kawasan Jalan Diponegoro Denpasar. Penjualan pernak-pernik Valentine bahkan meningkat hingga 50% lebih dibandingkan hari biasanya. Begitu pula dengan penjualan boneka di salah satu toko yang ada di Denpasar. Penjual mengaku peningkatan omset penjualan boneka menjelang Hari Valentine terus meningkat dari tahun ke tahun. Peminat utamanya adalah generasi milenial yang mengaku membeli boneka khusus untuk orang terkasihnya. Tim Liputan Kompas Dewata. Tradisi Nuh untuk hasil panen yang berlimpah. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.